Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriani dengan NIM 23 1010 1279, Siva Askia dengan NIM 23 1010 1276, dan Rika Ayu Lestari dengan NIM 23 1010 1286. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang bertemakan bayi baru lahir. Pengertian bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan usia kehamilan antara 37 sampai 42 minggu, melalui vagina dan tidak menggunakan alat dengan berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Nilai Apgar di atas 7 dan tanpa cacat lahir. Bayi baru lahir adalah bayi yang harus menyesuaikan diri di luar kandungan. 3 faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi dan kehidupan bayi, yaitu maturasi, adaptasi, dan toleransi. 4 aspek transisi pada bayi baru lahir yang paling cepat berlangsung adalah pada sistem pernafasan, sirkulasi, kemampuan menghasilkan glukosa. Adapun tanda-tanda bayi baru lahir normal, yaitu usia kehamilan 37 sampai 42 minggu, berat badan 2.500 sampai 4.000 gram, panjang badan 48 sampai 52 cm, lingkar dada 30 sampai 38 cm, lingkar kepala 33 sampai 35 cm, lingkar lengan 11 sampai 12 cm, denyut jantung 120 sampai 160 kali per menit, pernafasan 40 sampai 60 kali per menit. Adapun tanda-tanda bayi baru lahir normal yang lainnya yaitu kulitnya kemerahan, rambut lanugo tidak terlihat, kuku panjang dan lemah, Apgar di atas 7, gerakan aktif, bayi menangis kuat segera setelah lahir. Selanjutnya ada refleks pada bayi baru lahir. Yang pertama ada refleks eye blink, yaitu apabila mata bayi terkena cahaya, maka mata bayi otomatis akan berkedip. Yang kedua, refleks tonic neck, yaitu refleks di mana bayi akan mempertahankan posisi kepala apabila bayi diangkat. Refleks rutin terjadi apabila benda yang menyentuh daerah pipi bayi, maka bayi akan spontan mencari. Refleks sucking, yaitu refleks menghisap apabila memasukkan benda pada mulut bayi. Refleks swallowing, yaitu refleks menelan yang biasanya dilihat pada saat bayi menyusui. Refleks Moro, yaitu kedua tangan dan kaki bayi otomatis akan terangkat seperti gerakan memeluk ketika diberi rangsangan suara di dekat telinga bayi. Refleks palmar grab, yaitu refleks menggenggam apabila telapak tangan bayi menyentuh suatu objek tertentu. Refleks plantar, yaitu refleks fleksi kaki secara spontan menggerut apabila kita menekan ujung jari-jari kaki bayi. Refleks Babinski, yaitu refleks yang apabila menekan telapak kaki bayi, maka spontan jari-jari kaki bayi akan melebar. Refleks glabella, yaitu refleks yang terjadi apabila dahi bayi diketuk, maka respon bayi akan berkedip. Penanganan bayi baru lahir. Yang pertama, pencegahan kehilangan panas. Yang kedua, pembersihan jalan nafas. Yang ketiga, memotong dan merawat tali pusat. Yang keempat, IMD atau inisiasi menyusu dini. Yang kelima, injeksi vitamin K. Yang keenam, pemberian salep mata. Yang ketujuh, pengukuran antropometri. Yang kedelapan, pemberian HB0. Adapun asuhan bayi baru lahir, yang pertama, penilaian bayi baru lahir. Setelah bayi lahir, segera letakkan bayi di atas kain bersih dan keringkan, kemudian tutupi tubuh bayi untuk mencegah kehilangan panas. Kemudian lakukan penilaian awal dengan menjawab 4 pertanyaan. Pertama, apakah bayi cukup bulan? Kedua, apakah air ketuban jernih bercampur mekonium atau tidak? Ketiga, apakah bayi segera menangis? Keempat, apakah tonus otot baik?
Apabila penilaian didapatkan bayi segera menangis, bergerak aktif, maka lanjutkan dengan perawatan bayi baru lahir. Nilai Apgar diukur pada menit pertama dan menit kelima setelah kelahiran. Yang kedua, upaya mencegah kehilangan panas. Pertama, keringkan bayi secara saksama. Kedua, selimuti bayi menggunakan kain bersih dan kering. Ketiga, tutupi kepala bayi. Keempat, anjurkan ibu untuk memeluk dan memberikan ASI. Kelima, jangan memandikan bayi kurang dari 6 jam setelah bayi lahir. Keenam, tempatkan bayi di tempat yang hangat. Yang ketiga, membersihkan jalan nafas. Yang pertama dilakukan yaitu letakkan bayi pada posisi terlentang di tempat yang keras dan hangat. Kedua, gulung sepotong kain dan letakkan di bawah bahu bayi. Ketiga, posisi kepala diluruskan sedikit tengadah ke belakang. Keempat, bersihkan hidung, rongga mulut, dan tenggorokan bayi dengan jari tangan yang dibungkus kasa steril. Kelima, tepuk kedua telapak kaki bayi sebanyak 2-3 kali atau gosok kulit bayi dengan kain kering dan kasa. Keenam, yaitu alat menghisap lendir mulut atau DELI atau alat menghisap lainnya yang steril. Tabung oksigen dengan segalanya harus sudah di tempat. Ketujuh, memantau dan mencatat usaha bernapas yang pertama atau Apgar score. Yang kedelapan, warna kulit, adanya cairan atau mekonium dalam hidung atau mulut harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu merawat tali pusat. Tali pusat merupakan saluran kehidupan bagi janin selama berada di dalam kandungan, karena tali pusat yang membawa oksigen dan makanan untuk bayi. Nah, setelah bayi lahir, sudah tidak membutuhkan plasenta karena bayi sudah dapat bernafas sendiri. Karena sudah tak diperlukan lagi, maka saluran ini harus dipotong dan dicepit atau diikat. Tali pusat bayi baru lahir merupakan reservoir bakteri yang dapat menyebabkan infeksi, bahkan menjadi sumber penularan. Hal terpenting saat membersihkan tali pusat adalah memastikan bahwa area sekitarnya selalu bersih dan kering untuk mencegah terjadinya infeksi tali pusat pada bayi baru lahir. Terakhir yaitu pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi dimulai dari yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan bayi. Yang kedua, memakai sarung tangan untuk melakukan penata laksanaan bayi baru lahir dan memastikan semua peralatan yang akan digunakan dalam keadaan steril dan alat yang digunakan sekali pakai untuk satu bayi. Memastikan semua pakaian bayi bersih dan kering. Memastikan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengukur bayi seperti timbangan, pita meter, termometer, dan stetoskop dalam keadaan bersih dan steril. Memberitahu ibu untuk menjaga personal hygiene, terutama membersihkan payudara sebelum menyusui bayinya. Kemudian, hindari kontak bayi dengan penderita penyakit dan pastikan orang yang menyentuh bayi sudah melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan beberapa sumber yang menjadi referensi dari materi kami. Itulah tadi penjelasan dan atau pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.